Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempat di mana kita selalu mengupas tuntas kisah-kisah nyata yang menguji hati dan membalikkan kenyataan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Momo harap kalian selalu dalam keadaan terbaik, karena sebentar lagi, kita akan memasuki sebuah kisah yang dijamin akan membuat emosi kalian naik turun seperti roller coaster. Kisah ini bukan sekadar konflik rumah tangga biasa, tapi tentang pengorbanan tersembunyi yang dibalas dengan hinaan paling kejam. Kalian akan bertemu Sandra, seorang istri yang harus menanggung beban berat dari adik ipar yang tinggal gratis di rumahnya. Bukan hanya numpang, iparnya ini, Mila, berani berteriak-teriak memerintah seperti kepada seorang pembantu. Puncaknya saat kumpul keluarga besar, Mila mencoba mempermalukan Sandra di depan Ibu Siti dan semua kerabat. Tapi tunggu, kenapa justru Mila yang terkunci dan terdiam? Dan rahasia sebesar apa yang diungkapkan Sandra, hingga membuat ibu mertua dan seluruh keluarga syok histeris, hingga bersujud memohon ampun? Cuci pakaianku, buat sarapan untukku. Teriak iparku yang tinggal di rumahku secara gratis. Dia mencoba permalukanku di depan mertua dan keluarga. Namun yang terjadi dia malah memperlihatkan siapa dirinya di depan semua orang. Ibu mertua berdiri untuk membela, tapi ucapanku membuat mertua dan semua orang syok histeris. Nah, sahabatku, sebelum kita mulai mengungkap setiap detik ketegangan ini, Momo mau minta bantuannya, ya? Langsung saja like video ini, subscribe channel Cerita Momo ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak pernah ketinggalan setiap kisah baru dari Momo. Dan sekarang giliran kalian. Tulis di kolom komentar di bawah nama kalian, asal kota kalian, dan ketik hadir untuk menunjukkan kalian siap menyaksikan balasan yang setimpal. Siap? Mari kita mulai kisah yang akan membuat kalian berpikir dua kali tentang siapa yang pantas disebut ratu di rumah itu. Angan Sandra dengan cekatan merapikan lembar demi lembar sprei, memastikan tidak ada sedikitpun kerutan yang mengganggu pandangan mata. Hari-hari awalnya di rumah itu adalah perwujudan mimpi yang telah ia bangun bersama Galih, suaminya. Rumah 2 lantai dengan halaman minimalis dan dapur yang luas, hasil kerja keras mereka berdua. Sandra mengingat dengan jelas, sebagian besar uang muka dan cicilan awal datang dari tabungannya dan sedikit warisan orang tuanya, sebuah fakta yang jarang ia ungkit demi menjaga perasaan Galih. Namun, kedamaian rumah tangga yang baru berumur 3 tahun itu kini mulai terkikis, perlahan namun pasti, semenjak kedatangan Mila. Mila, adik kandung Galih, datang dengan dalih hanya akan menumpang sementara, sambil mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang tinggi. Galih, sebagai seorang kakak yang penyayang, tentu saja tidak tega menolak. Ia meyakinkan Sandra bahwa ini hanya akan berlangsung paling lama 2 bulan, dan setelah Mila mandiri, ia akan segera pindah. Sandra, dengan hati yang lapang dan keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga, menyambut Mila dengan tangan terbuka. Ia bahkan mendekorasi kamar tamu di lantai bawah, agar Mila merasa nyaman. Namun, 2 bulan berlalu menjadi 6 bulan, dan kini, Mila telah genap 1 tahun tinggal di rumah itu. Status, menumpang sementara, telah berubah menjadi tinggal permanen, tanpa ada biaya sewa, tanpa kontribusi apapun, dan yang paling menyakitkan, tanpa rasa terima kasih sedikitpun. Awalnya, Mila bersikap manis dan membantu-bantu pekerjaan rumah, meski hanya sesekali. Tetapi seiring berjalannya waktu dan melihat kelembutan hati Sandra, sikapnya mulai berubah drastis. Ia mulai meninggalkan piring kotornya di meja makan, membiarkan pakaiannya menumpuk di kamar mandi, dan menggunakan fasilitas rumah seolah-olah ia adalah pemilik tunggal. Sandra, yang tidak ingin menimbulkan perselisihan dengan Galih, memilih untuk diam dan menyelesaikan semua pekerjaan itu sendiri. Ia membersihkan piring, mencuci pakaian, bahkan menyiapkan sarapan tambahan untuk Mila setiap pagi sebelum ia berangkat bekerja. Sandra adalah seorang wanita karir yang sibuk, tetapi ia tetap berusaha keras menjaga rumah tangganya dan menyenangkan suaminya. Sayangnya, kebaikan itu hanya dianggap sebagai kelemahan oleh Mila. Ketidaknyamanan di rumah itu semakin menjadi-jadi karena Mila memiliki kecenderungan untuk berbicara keras dan memerintah. Ia akan memanggil Sandra dari kamar tamu dengan teriakan keras, meminta dibuatkan minuman atau makanan ringan. Galih, yang menyaksikan perilaku adiknya itu, seringkali hanya tersenyum canggung dan meminta Sandra bersabar. Dia kan adikku, San. Dia memang begitu orangnya, manja.
Sebentar lagi juga dapat pekerjaan, selalu itu yang dikatakan Galih, seolah-olah mencari pekerjaan adalah satu-satunya alasan pembenaran bagi perilaku yang tidak sopan. Galih gagal melihat bahwa masalahnya bukan pada pekerjaan, tetapi pada Mila yang memang sudah terbiasa hidup dimanja dan tidak menghargai orang lain, apalagi Sandra yang dianggapnya orang luar. Puncak dari perubahan suasana hati Sandra terjadi saat ia menemukan tumpukan pakaian kotor Mila sudah menjulang tinggi, diletakkan tepat di depan mesin cuci. Di atas tumpukan itu, ada catatan kecil bertulis tangan yang berbunyi, "Jangan lupa cuci pakai deterjen yang wangi ya, kakak ipar. Besok pagi aku mau pakai baju yang warna merah." Kata-kata itu, terutama panggilan kakak ipar, yang digunakan dengan nada sinis, membuat darah Sandra mendidih. Ia merasa dihina dan diperlakukan persis seperti asisten rumah tangga yang digaji, padahal ia adalah nyonya rumah. Ia memberanikan diri membawa catatan itu ke hadapan Galih saat suaminya sedang menonton berita di ruang tengah. Galih hanya melihat catatan itu sekilas, tersenyum kecil, dan berkata dengan nada meremehkan, "Ah, namanya juga Mila, cuma bercanda. Sudahlah, cuci saja. Toh, kamu juga mau mencuci pakaian kita kan?" Jawaban Galih sungguh menusuk hati Sandra. Ia tidak membela Sandra, ia tidak menegur adiknya, ia malah membenarkan anggapan Mila bahwa mencuci pakaian Mila adalah bagian dari tugas Sandra. Malam itu, Sandra tidur membelakangi Galih. Ia mulai merenungkan, apakah rumah ini benar-benar miliknya? Atau ia hanyalah pelayan di rumahnya sendiri? Ketegangan itu berlanjut hingga ke dapur. Mila sering mengkritik masakan Sandra, bahkan di depan Galih. Jika sarapan yang dibuat Sandra tidak sesuai seleranya, Mila akan terang-terangan memesan makanan dari luar menggunakan uang kiriman ibunya, Ibu Siti, dan memakannya di meja makan, sambil menyindir betapa enaknya makanan yang ia pesan. "Kalau masak itu yang niat dong, Kak. Jangan cuma air dan bumbu seadanya. Untung aku punya uang jajan dari ibu, jadi nggak usah makan masakan yang hambar," sindirnya tanpa peduli perasaan Sandra. Galih lagi-lagi memilih diam, menghindari konflik dengan adiknya, yang ia tahu bisa sangat keras kepala. Pada saat ini, Sandra mulai merasa putus asa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan Galih untuk membela, atau setidaknya menengahi situasi ini. Galih terlalu takut menyakiti hati adiknya, sampai-sampai ia mengorbankan perasaan istrinya sendiri. Ia mulai mencari solusi sendiri. Diam-diam, ia menghubungi sahabat lamanya, Dinda, untuk berbagi keluh kesah dan meminta nasihat. Dinda, yang sangat mengenal Sandra, terkejut mendengar betapa buruknya perlakuan Mila. Dinda menyarankan Sandra untuk mulai mendokumentasikan semua pengeluaran rumah dan perilaku Mila, sebagai kartu cadangan jika situasi semakin memburuk. Sandra awalnya ragu, tetapi setelah mendengarkan Dinda dan memikirkan perlakuan Mila yang semakin menjadi-jadi, ia memutuskan untuk mengikuti saran tersebut. Ia mulai mencatat kapan Mila pulang larut malam, kapan Mila menghabiskan sampo dan sabun mahal milik Sandra tanpa izin, dan berapa banyak makanan yang ia pesan setiap hari. Namun, catatan yang paling penting adalah dokumen keuangan. Sandra ingat betul, beberapa waktu lalu, Mila pernah menangis di depan Galih dan Ibu Siti, mengatakan ia terlilit utang kecil dari pinjaman online dan uang kuliahnya tertunggak. Galih dan Ibu Siti panik dan berjanji akan mencari jalan keluar. Tanpa sepengetahuan mereka, dan tanpa memberitahu Galih, Sandra menggunakan uang tabungannya sendiri untuk melunasi semua utang itu, agar Mila tidak terkena masalah hukum dan nama baik keluarga Galih tidak tercoreng. Ia melakukannya murni karena rasa kemanusiaan, dan berharap Mila akan berubah. Ia meminta tolong Pak Heru, seorang pengacara rekan kerjanya, untuk mengurus pembayaran utang itu secara rahasia agar jejaknya tidak diketahui oleh Galih maupun Ibu Siti. Kini, semua bukti pembayaran itu, yang nilainya mencapai puluhan juta, tersimpan rapi di dalam flash disk rahasia milik Sandra. Ia menyadari betapa bodohnya ia dulu, berkorban untuk orang yang bahkan tidak tahu berterima kasih. Di tengah semua kekacauan ini, tibalah hari penting yang menjadi penentu segalanya. Hari itu adalah hari kumpul keluarga besar Galih, yang diadakan rutin setiap 2 bulan sekali di rumah mereka, sebuah tradisi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan oleh Sandra. Mila tahu betul bahwa hari itu adalah kesempatan emasnya untuk bertindak. Ia ingin memamerkan bahwa di mata suaminya, Sandra tidak lebih dari seorang pelayan, dan ia, Mila, adalah putri kesayangan Galih dan Ibu Siti.
Mila berencana menggunakan momen itu untuk menjatuhkan harga diri Sandra sepenuhnya, tepat di depan wajah semua anggota keluarga. Ia sudah menyiapkan skenario agar Sandra terlihat buruk, malas, dan tidak becus mengurus rumah tangga. Mila bangun lebih pagi dari biasanya, tetapi bukannya membantu, ia justru menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, memilih pakaian terbaiknya. Ia tahu, sebentar lagi, Ibu Siti dan para bibi akan tiba. Sementara itu, di dapur, Sandra sudah sibuk menyiapkan sarapan dan hidangan spesial untuk acara kumpul keluarga. Kelelahan jelas terlihat di wajah Sandra, yang sudah bekerja sejak subuh. Udara di rumah itu terasa dingin dan sunyi, menyimpan potensi ledakan yang bisa terjadi kapan saja. Sandra tidak tahu apa yang direncanakan Mila, tetapi ia sudah menyiapkan hati dan pikirannya, bertekad bahwa hari itu adalah batas akhir dari segala penderitaannya. Ia sudah tidak mau lagi bersikap pasif. Bola panas itu kini ada di tangan Mila, dan Sandra siap membalas lemparan itu dengan kejutan yang jauh lebih besar. Pagi hari itu terasa tegang, udara dingin rumah mereka dipenuhi aroma masakan yang mengepul dari dapur. Sandra, dengan rambut yang diikat seadanya, sibuk memastikan semua hidangan untuk acara kumpul keluarga sudah matang sempurna. Ia tahu, meskipun acara formal dimulai menjelang siang, para kerabat akan datang silih berganti sejak pagi, dan dapur harus siap setiap saat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, bukan hanya karena uap panas dari kompor, tetapi juga karena antisipasi. Ia merasa hari itu akan menjadi hari yang menentukan, hari di mana penderitaannya harus berakhir atau justru semakin parah. Ia memilih hari ini untuk berhenti menjadi korban. Gali baru saja turun dari lantai atas, dengan wajah segar sehabis mandi, siap menyambut keluarganya. Ia melihat Sandra yang bekerja keras di dapur dan menghampirinya, bukannya untuk membantu, melainkan untuk memastikan sarapannya sudah siap. "Sayang, sarapanku sudah siap? Aku lapar." "Oh, sekalian kamu buatkan kopi untukku ya," katanya santai, tanpa menyadari betapa sibuknya Sandra menyiapkan porsi besar masakan untuk belasan orang. Sandra menarik napas dalam-dalam. Bahkan suaminya sendiri pun tidak melihatnya sebagai rekan yang perlu dibantu, melainkan sebagai mesin pembuat makanan dan minuman yang harus melayaninya. Saat Gali sedang menikmati sarapannya di meja makan, ponselnya berdering. Itu adalah telepon dari Ibu Siti, ibunya, yang mengabarkan bahwa beliau dan beberapa bibi sudah dalam perjalanan dan akan tiba dalam waktu 1 jam. Galih terlihat panik. Ia segera berteriak memanggil Mila yang masih berada di dalam kamar tamu. "Mila, bangun, ibu sudah mau sampai. Cepat siap-siap," teriak Galih, yang biasanya selalu bersikap lembut. Mila keluar dari kamarnya dengan wajah cemberut, masih mengenakan piyama sutra mahalnya yang lusuh. Ia berjalan malas-malasan, melewati dapur, dan berhenti tepat di samping meja makan tempat Galih duduk. Ia melihat Sandra sedang menyajikan piring kedua untuk Galih, dan sebuah ide jahat tiba-tiba melintas di benaknya. Ini adalah kesempatan emas. Saat Galih ada, dan sebentar lagi Ibu Siti akan tiba. Momen yang sempurna untuk menancapkan statusnya sebagai putri di rumah itu dan merendahkan Sandra. Tanpa basa-basi, tanpa mengucapkan terima kasih atau permisi kepada Sandra yang baru saja meletakkan piring di meja, Mila mulai berteriak. Suaranya nyaring dan penuh otoritas, sengaja dibuat keras agar didengar oleh Galih yang hanya berjarak 1 meja. "Hei, cuci pakaianku, buat sarapan untukku. Pakaian yang kemarin aku pakai nonton bioskop, yang tumpukannya di kamar mandi. Aku mau pakai baju itu sore nanti. Dan buatkan sarapan yang enak, yang kemarin kamu buatkan terlalu hambar," teriak Mila, sambil menunjuk ke arah Sandra dengan telunjuknya yang tajam. Ekspresi wajahnya penuh dengan rasa jijik dan meremehkan. Sandra, yang baru saja selesai meletakkan piring, terkejut dan merasakan gelombang panas kemarahan menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Ia menoleh ke arah Mila, matanya memancarkan rasa tidak percaya dan terluka. Teriakan Mila itu lebih dari sekadar permintaan. Itu adalah penghinaan yang disengaja di depan suaminya sendiri. Mila ingin menunjukkan pada Galih bahwa ia berkuasa atas rumah ini, dan Sandra hanyalah pelayan yang bisa disuruh-suruh. Galih yang tadinya sibuk makan, menghentikan kunyahannya. Ia menatap Mila, lalu menatap Sandra. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruang makan. Galih terlihat tidak nyaman, tetapi yang membuat Sandra semakin sakit hati, Galih tidak bereaksi membela.
Ia hanya memandang Mila dengan tatapan, "Bisakah kamu tidak berteriak? Alih-alih, jangan perlakukan istriku seperti itu." Mila tersenyum sinis, menikmati ketidakberdayaan Sandra dan Galih yang pengecut. Ia tahu, dalam kondisi tegang menjelang kedatangan keluarga besar, Sandra tidak akan berani memulai keributan. Mila sengaja melakukan ini untuk menjamin bahwa ketika Ibu Siti tiba nanti, kesan pertama yang didapat adalah Mila adalah tuan rumah yang sah, dan Sandra adalah sosok yang harus patuh. Sandra mengatupkan rahangnya. Ia memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang, dan mengingat kembali janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Hari ini, ia akan menahan diri. Ia tahu, membalas teriakan Mila sekarang hanya akan membuatnya terlihat seperti wanita yang tidak tahu diri, dan memulai perkelahian di hari penting keluarga, yang pastinya akan berbalik menyudutkannya di depan Ibu Siti. Ia memilih untuk menjalankan rencananya, untuk membiarkan Mila merasa menang sementara waktu, hingga kartu asnya keluar di saat yang paling tepat. Dengan suara yang sengaja dibuat tenang, meskipun di dalam hatinya sudah membara, Sandra menjawab, "Baik, Mila. Akan aku cuci pakaianmu setelah aku selesai menyiapkan makanan untuk Ibu Siti dan yang lainnya. Dan ya, aku akan buatkan sarapan untukmu. Kamu tunggu saja di meja," jawab Sandra, menekan setiap kata dengan ketenangan yang palsu. Ia berbalik dan melangkah ke dapur, meninggalkan Mila yang terlihat kecewa karena reaksinya tidak sedramatis yang diharapkan. Namun, di dalam dapur, Sandra tidak lagi tenang. Ia tidak benar-benar pergi ke dapur untuk mencuci piring atau membuat sarapan Mila. Ia pergi ke tempat penyimpanan kecilnya di bawah meja dapur, mengeluarkan flash disk berisi semua bukti pembayaran utang Mila yang nilainya puluhan juta, dan menyembunyikannya di saku celananya. Hari ini adalah hari kumpul keluarga, dan Mila akan mendapat panggung untuk sandiwaranya, tetapi Sandra akan memastikan bahwa Mila malah memperlihatkan siapa dirinya di depan semua orang. 10 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Tawa nyaring Ibu Siti terdengar dari teras, disusul oleh suara-suara para bibi dan paman. Kedatangan keluarga besar itu menandakan bahwa panggung sandiwara Mila akan segera dimulai. Galih bergegas menyambut ibunya di depan pintu. Mila, yang mendengar kedatangan Ibu Siti, segera mengubah ekspresinya dari wajah sinis menjadi wajah manis dan menyambut ibunya dengan pelukan manja, seolah-olah ia adalah anak paling tersayang di dunia. Sandra keluar dari dapur, mengenakan senyum ramah yang tulus untuk menyambut keluarga suaminya. Ia menyalami Ibu Siti dan para bibi satu persatu dengan hormat. Ibu Siti membalas sapaan itu, namun tatapannya kepada Sandra selalu mengandung sedikit penghakiman. Ibu Siti adalah orang yang sangat memanjakan Mila, dan seringkali menganggap Sandra tidak cukup baik untuk putra sulungnya, Galih. Saat semua orang berkumpul di ruang tengah, duduk santai sambil menikmati minuman pembuka, Mila memastikan ia duduk di samping Ibu Siti. Pandangannya tidak pernah lepas dari Sandra yang sibuk menuangkan minuman. Mila tahu, show harus dimulai sekarang. Ia berdeham sedikit, menarik perhatian Ibu Siti, dan memulai serangannya yang sudah direncanakan. Mila mulai menghela napas panjang dan berbisik manja kepada Ibu Siti, tetapi bisikan itu cukup keras untuk didengar oleh semua orang yang ada di ruangan. "Ibu, aku capek sekali di rumah ini. Aku ini kan lagi cari kerja, tapi semua pekerjaan rumah ini seolah-olah ditimpakan ke aku. Aku kan bukan pembantu, Bu. Padahal Ibu lihat kan, aku lagi sakit kepala, tapi ya sudahlah, kasihan kakak ipar kalau harus mengerjakan semuanya sendirian," keluhnya dengan nada dramatis. Ibu Siti langsung menoleh ke arah Sandra dengan tatapan marah dan menuduh. Ia segera memeluk Mila, membelai rambutnya, dan berkata, "Ya ampun, anak ibu kenapa jadi kurus begini? Kamu kerja apa, San? Sampai adikmu yang sakit-sakitan begini harus ikut mengerjakan pekerjaan rumah? Kasihanilah dia sedikit," tegur Ibu Siti, suaranya mengandung kekecewaan yang mendalam. Sandra merasakan seluruh ruangan menatapnya. Ia tahu, Mila baru saja memutarbalikkan fakta dengan sempurna. Padahal, Sandra lah yang bekerja keras sendirian di dapur sejak subuh. Sementara Mila baru bangun dan meminta dilayani. Galih, yang mendengar tuduhan itu, hanya diam, mencoba menghindari kontak mata dengan Sandra. Ia memilih untuk pura-pura sibuk membalas pesan di ponselnya, sekali lagi meninggalkan Sandra sendirian di medan perang. Kepala Sandra terasa sakit, dadanya sesak. Ia melihat wajah Mila yang tersenyum menang di pelukan Ibu Siti.
Mila telah berhasil menciptakan panggung sandiwara yang ia inginkan. Mila berharap perlakuan buruk ini akan membuat Sandra marah, membantah, dan memulai keributan, sehingga Mila bisa memainkan kartu korban dan membuat seluruh keluarga semakin membenci Sandra. Namun, Mila tidak tahu, Sandra hari ini sudah memiliki kartu lain. Kartu yang jauh lebih mematikan. Sandra menatap Mila dan Ibu Siti dengan tatapan tenang yang membingungkan. Ia tidak marah. Ia tidak membantah, ia hanya tersenyum tipis. Senyuman yang sama sekali tidak dipahami oleh Mila dan Ibu Siti, senyuman yang menyimpan bom waktu yang sebentar lagi akan diledakkan oleh Sandra. Sandra menarik napas terakhirnya dan mempersiapkan diri untuk momen besar itu. Momen di mana ia akan berhenti menahan diri dan menghentikan sandiwara Mila untuk selamanya. Keheningan yang mencekam sesaat setelah ucapan penuh drama dari Mila langsung pecah oleh suara dengusan dan bisik-bisik dari para bibi dan paman yang hadir. Semua mata tertuju pada Sandra, yang berdiri di tengah ruang tamu, memegang nampan kosong bekas minuman. Rasa panas menjalar di wajah Sandra, tetapi ia memaksakan senyum tipis. Senyum yang menyimpan ribuan kalimat balasan yang ia tahan mati-matian. Mila, yang masih bersandar manja di pelukan Ibu Siti, tersenyum puas. Rencananya berjalan lancar. Ia berhasil menjadikan dirinya korban yang patut dikasihani, dan Sandra sebagai istri yang malas dan tidak peduli pada keluarga suami. Ibu Siti, dengan nada suara yang meninggi dan penuh otoritas seorang mertua, menoleh sepenuhnya kepada Sandra. Sandra, ibu dengar apa kata Mila? Sudah ibu bilang kan, adikmu ini baru lulus, dia stres mencari pekerjaan. Seharusnya kamu sebagai kakak ipar, sebagai nyonya rumah, mengerti. Jangan bebani dia dengan pekerjaan rumah. Kalaupun ada, kamu bisa bayar orang. Kenapa harus dia yang melakukan itu semua? Tuntut Ibu Siti, tanpa mempedulikan bahwa putrinya baru saja memfitnah Sandra di depan banyak orang. Tuduhan itu seperti tusukan belati. Mila memang baru lulus, tetapi stres mencari pekerjaan adalah alasan yang klise. Hampir setiap hari, Mila menghabiskan waktunya menonton drama seri di kamar, berjam-jam bermain ponsel, atau memesan makanan mahal secara daring. Pekerjaan rumah yang ia lakukan, jika dijumlahkan, mungkin hanya sebatas memindahkan gelas kosong ke wastafel. Sandra sangat ingin berteriak mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia yang menyiapkan semua ini sendirian, bahwa ia bahkan mencuci pakaian Mila yang menumpuk. Namun, ia kembali menarik napas, memilih untuk tetap diam dan membiarkan sandiwara ini mencapai klimaksnya. Ia hanya menundukkan kepala dan berujar pelan, "Maaf, Ibu. Saya akan lebih memperhatikan Mila." Jawaban itu jelas tidak memuaskan Mila. Mila menginginkan ledakan emosi dari Sandra. Ia ingin Sandra membantah dengan keras, agar Ibu Siti semakin murka dan berpihak padanya. Mila segera mengubah taktik. Ia pura-pura batu keras, membuat Ibu Siti semakin khawatir. "Ibu, aku pusing sekali hari ini. Kurasa karena kurang istirahat. Aku ingin minum teh hangat yang manis, buatan kakak ipar. Tapi aku mau yang disajikan di cangkir kristal kesayangan ibu ya," pinta Mila, menyebutkan cangkir kristal kesayangan Ibu Siti, sebuah piala yang hanya digunakan untuk tamu VVIP. Mila tahu, Sandra sedang sibuk dan dapur sedang berantakan. Permintaan itu sengaja dibuat sulit dan mendesak. Ibu Siti segera menoleh ke Sandra. "Dengar, Sandra, adikmu butuh istirahat dan teh. Cepat buatkan sekarang juga. Jangan sampai tehnya dingin, ya?" Perintah Ibu Siti, menggunakan nada yang bahkan lebih mendominasi daripada saat ia berbicara dengan Galih. Sandra, tanpa berkata apa-apa, berbalik menuju dapur. Langkahnya tenang, tetapi di dalam dadanya, badai sudah mengamuk. Ia tahu, cangkir kristal itu diletakkan sangat tinggi di lemari pajangan. Ini adalah jebakan. Mila ingin dia naik tangga kecil di dapur yang sedikit reot, berharap Sandra jatuh, atau setidaknya membuat kekacauan kecil di dapur yang bisa dia jadikan bahan ejekan lagi. Di dapur, Galih tiba-tiba menyusul Sandra. Ia terlihat gelisah, bukan karena kasihan pada Sandra, tetapi karena takut istrinya akan membuat keributan di depan keluarganya. "Sayang, sudah, jangan dengarkan mereka. Cepat buatkan tehnya dan ambilkan cangkir itu. Aku tidak mau ada keributan hari ini, ya?" bisik Galih, suaranya mengandung permohonan yang egois. Sandra menoleh ke Galih, matanya dipenuhi kekecewaan yang tak terhingga. "Kamu dengar.
Galih, kamu dengar semua yang Mila katakan? Dia membalikkan semua fakta. Dia bilang dia yang bekerja. Dia menghinaku di depan semua orang. Dan kamu memintaku untuk diam dan melayaninya? Tanya Sandra, suaranya bergetar menahan tangis. Galih meraih tangan Sandra. Aku tahu, sayang. Tapi mereka itu keluargaku. Ibu hanya ingin Mila bahagia. Sabar sedikit. Setelah acara selesai, kita bisa bicara, kata Galih, berusaha menenangkan dengan janji palsu yang sering ia berikan. Pada titik ini, kesabaran Sandra benar-benar habis. Ia menarik tangannya dari genggaman Galih dengan cepat. Cukup, Galih. Aku sudah sabar selama setahun ini. Aku sudah melayani, aku sudah bekerja, dan aku sudah berkorban diam-diam. Hari ini, aku tidak akan lagi bersembunyi di balik kata, sabar. Ucap Sandra dengan nada dingin yang belum pernah didengar Galih sebelumnya. Galih terkejut melihat perubahan dalam diri Sandra, tatapan matanya yang tajam dan tak lagi mengandung kepasrahan. Namun, sebelum Galih sempat merespons, Mila kembali berteriak dari ruang tamu. Kakak ipar, mana tehnya? Apa kamu sengaja membuatku menunggu, supaya aku pingsan di depan ibu? Teriak Mila, suaranya terdengar sangat dramatis, sengaja memancing keributan. Mendengar teriakan itu, Galih semakin panik. Ia mendorong Sandra dengan lembut ke arah lemari dan berkata, "Sudahlah, San. Turuti saja sebentar. Demi aku." Melihat kepengecutan suaminya yang tidak berani membela dirinya sedikitpun, Sandra mengangguk perlahan. Ia tidak lagi melihat Galih sebagai seorang suami yang protektif, tetapi sebagai seorang anak yang terlalu takut pada ibunya dan adiknya. Ia memutuskan untuk menjalankan rencananya. Ia meraih cangkir kristal kesayangan Ibu Siti yang diletakkan di lemari pajangan, memasukkan kantong teh ke dalamnya, dan menuangkan air panas. Saat Sandra membawa nampan berisi cangkir kristal itu menuju ruang tamu, Mila kembali melancarkan serangan pamungkasnya. Mila, yang sudah beranjak dari pelukan Ibu Siti, berjalan ke tengah ruangan, tepat di jalur yang akan dilalui Sandra. Ia melakukan itu dengan sengaja, mengulurkan kakinya sedikit, seolah-olah hendak melakukan peregangan. Aduh, pinggangku sakit sekali. Aku capek sekali di rumah ini, Bu. Seharian mencuci piring, menyapu, mengepel, mencuci baju kakak ipar yang tebal-tebal itu, keluh Mila, suaranya dibuat seolah-olah ia hampir menangis karena kelelahan, dan ia sengaja menabrakkan bahunya sedikit ke nampan yang dibawa Sandra. Cangkir kristal yang berisi teh panas itu bergoyang keras. Meskipun Sandra dengan cekatan berhasil menyeimbangkan diri agar cangkir itu tidak jatuh dan pecah, beberapa tetes teh panas tumpah mengenai tangan Mila. Mila langsung berteriak histeris, jauh lebih keras dari yang seharusnya. Aduh, panas. Kakak ipar. Kamu sengaja ya? Kamu ingin mencelakaiku di depan ibu dan semua orang. Kamu ini memang tidak becus. Kamu iri karena aku disayang ibu, makanya kamu ingin melukaiku. Teriak Mila. Air mata palsunya langsung mengalir, sambil memegangi tangannya yang hanya terkena sedikit tumpahan teh. Ibu Siti langsung berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya merah padam karena marah, dan ia langsung berlari ke arah Mila. Para bibi dan paman juga terlihat kaget. Beberapa ada yang berbisik-bisik, mengira Sandra benar-benar tega mencelakai adik iparnya. Mila berhasil, ia berhasil membuat kekacauan, dan ia berhasil membuat seluruh keluarga memandang Sandra sebagai penjahat. Ibu Siti mendekati Sandra dengan mata melotot. Sandra, kamu ini sudah keterlaluan. Kenapa kamu begitu jahat pada adikmu sendiri? Cepat minta maaf sekarang juga. Perintah Ibu Siti, suaranya bergetar menahan amarah. Galih, yang baru keluar dari dapur, hanya bisa berdiri kaku di ambang pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Inilah puncaknya. Inilah saatnya. Sandra menyadari, Mila telah memperlihatkan sisi jahatnya yang paling terang-terangan, mencari perhatian, memutarbalikkan fakta, dan mencelakai orang lain demi keuntungan pribadinya. Di depan semua mata yang menghakimi, Sandra meletakkan nampan itu dengan sangat tenang di meja terdekat. Ia menatap Ibu Siti dan Mila secara bergantian. Bibirnya tersenyum, bukan senyum kepasrahan, melainkan senyum penuh kemenangan dan kepastian. Ia tahu, Mila baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sandra kini memiliki panggungnya sendiri, dan kali ini, ia tidak akan lagi menahannya.
Ia akan mengubah keheningan canggung ini menjadi syok histeris yang tak terlupakan. Seluruh ruang tamu dipenuhi oleh keheningan yang memekakan telinga. Detik-detik berlalu terasa seperti jam. Semua pandangan, yang tadinya penuh penghakiman, kini beralih menjadi keheranan. Mereka menunggu. Mereka menunggu Sandra membela diri dengan histeris, atau menangis memohon maaf, sesuai dengan skenario yang biasa dimainkan dalam drama keluarga. Namun, yang mereka lihat adalah Sandra yang berdiri tegak, dengan tatapan mata yang tenang, dingin, dan penuh kepastian, sebuah ekspresi yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Mila, yang masih memegangi tangannya dan pura-pura terisak di pelukan Ibu Siti, berhenti menangis. Ia merasakan sesuatu yang salah. Keheningan Sandra tidak terasa seperti kepasrahan, melainkan seperti jeda sebelum badai besar. Mila mendongak sedikit, melihat ekspresi Sandra yang tidak terbaca, dan rasa takut yang samar mulai merayap di hatinya. Ibu Siti, yang berdiri di antara keduanya, menjadi yang pertama memecah keheningan. "Apa yang kamu tunggu, Sandra? Kamu tidak dengar ibu? Cepat minta maaf pada adikmu. Kamu sudah mencoba mencelakainya di depan kita semua. Kamu tidak punya etika dan sopan santun sama sekali." Sembur Ibu Siti, suaranya dipenuhi amarah yang berapi-api. Galih akhirnya melangkah maju dari ambang pintu, mencoba menjadi penengah yang terlambat. "Sayang, sudah minta maaf saja, ya. Hanya tumpah sedikit, tidak perlu dibesar-besarkan," bisik Galih kepada Sandra, nadanya memohon. Tindakan Galih itu, yang sekali lagi memihak pada tuntutan Mila dan Ibu Siti tanpa mempertimbangkan perasaan Sandra, adalah tetes terakhir yang meluap dari cangkir kesabaran Sandra. Sandra mengabaikan Galih sepenuhnya. Ia hanya menatap lurus ke mata Ibu Siti, lalu beralih ke Mila. Tubuhnya yang berdiri tegak memancarkan aura berbeda, seolah ia bukan lagi wanita yang sama yang selama ini diam dan patuh melayani semua permintaan. Ketika ia mulai berbicara, suaranya rendah, jelas, dan penuh penekanan, namun tanpa ada nada tinggi histeris sedikit pun. Suaranya itu justru lebih menusuk daripada teriakan. "Maaf, Ibu. Saya tidak akan meminta maaf," ujar Sandra, membuat Ibu Siti terkesiap. Seluruh ruangan mendadak lebih hening dari sebelumnya. Para bibi dan paman saling pandang, terkejut dengan keberanian Sandra yang menolak perintah mertua di depan umum. Mila melepaskan pelukan Ibu Siti dan menatap Sandra dengan mata membelalak. "Apa katamu? Kamu menolak?" teriak Mila, mencoba kembali mengendalikan suasana dengan suaranya yang melengking. Sandra menghela napas. Ia tidak lagi melirik Mila. Fokusnya kini hanya kepada Ibu Siti, matanya menunjukkan rasa lelah yang amat sangat. "Selama 1 tahun terakhir, saya sudah meminta maaf atas semua hal yang bahkan bukan kesalahan saya. Saya sudah meminta maaf karena masakan saya kurang enak. Saya sudah meminta maaf karena lupa membelikan deterjen yang wangi untuk pakaian Mila. Saya sudah meminta maaf karena menanyakan kapan Mila akan mulai mencari pekerjaan. Dan saya sudah meminta maaf saat ini, karena cangkir kesayangan ibu hampir jatuh," ujar Sandra, menghitung semua pengorbanannya dengan nada datar. Ibu Siti menatap Sandra, bingung dengan arah pembicaraan ini. "Lalu kenapa kamu tidak mau minta maaf sekarang? Kamu sudah melukai adik suamimu." "Karena kali ini, saya tidak melakukan kesalahan, Ibu," potong Sandra tegas, menghentikan kalimat Ibu Siti. "Saya tidak sengaja menumpahkan teh, dan saya yakin sekali itu hanya tetesan kecil. Tangan Mila sama sekali tidak terluka. Tetapi, tindakan Mila yang sengaja menabrak saya, itu adalah usaha yang disengaja untuk mempermalukan saya di depan kalian semua," ungkap Sandra, suaranya mulai naik 1 oktav, namun tetap terkontrol. Mila langsung menyangkal. "Bohong. Aku tidak sengaja. Aku hanya meregangkan badan. Kamu yang ceroboh." Sandra menoleh cepat ke arah Mila. Tatapan matanya kini tajam seperti belati, menusuk tepat ke dalam mata Mila. "Benarkah, Mila? Apakah meregangkan badan harus dilakukan di tengah ruangan, tepat di jalur seseorang yang membawa nampan panas? Apakah meregangkan badan harus sambil berteriak tentang betapa capeknya kamu mencuci pakaianku yang tebal-tebal?" Sindir Sandra, mengulang persis kata-kata Mila sebelumnya, yang hanya ia bisikan manja kepada Ibu Siti. Semua orang mulai berbisik-bisik lagi. Mereka baru tersadar bahwa Mila memang berteriak, dan teriakannya itu memutarbalikkan fakta.
Galih hanya menunduk, malu dan tidak berani menatap istrinya. Sandra kembali menatap Ibu Siti, wajahnya kini menunjukkan keputusasaan yang nyata. Ibu, selama ini saya diam bukan karena saya takut. Saya diam karena saya menghargai Galih, saya menghargai Ibu, dan saya menghargai keharmonisan keluarga ini. Saya membiarkan Mila tinggal di sini secara gratis selama 1 tahun, menggunakan listrik dan air sepuasnya tanpa kontribusi, dan saya tetap melayaninya karena itu adalah adik Galih. Tetapi Mila, Ibu, dia memperlakukan saya persis seperti seorang pembantu, bahkan berani berteriak di depan Ibu tadi pagi, "Cuci pakaianku buat sarapan untukku." Teriakan yang diulang oleh Sandra itu menggema di ruangan, membuat Ibu Siti mundur selangkah. Kata-kata itu begitu keras dan tidak sopan, dan diucapkan oleh Mila yang polos, membuat Ibu Siti teringat sekilas momen pagi itu saat Mila keluar dari kamar. Mila telah berhasil menutupi teriakan itu dengan keluh kesahnya. Ibu Siti kini mulai ragu. "Mila, apa benar kamu mengatakan itu?" tuntut Ibu Siti kepada putrinya, nadanya kini beralih dari marah kepada Sandra menjadi menuntut jawaban dari Mila. Mila panik. Ia tidak menyangka Sandra akan berani mengulang kata-kata itu di depan Ibu Siti. Wajahnya langsung pucat. Ia melihat ke arah Galih meminta bantuan, tetapi Galih masih terpaku di tempatnya, menunduk dalam-dalam. Ibu, aku tidak. Aku hanya minta tolong." "Dia saja yang melebih-lebihkan," balas Mila, suaranya kini terdengar cempreng dan tidak meyakinkan. Sandra tersenyum kecut, senyum yang mengandung kekecewaan. "Minta tolong, Mila?" Minta tolong tidak diucapkan dengan nada memerintah dan menunjuk-nunjuk seperti seorang majikan. Minta tolong tidak diikuti dengan keluhan dan fitnah kepada Ibu Siti, bahwa kamu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. "Bagus. Sekarang kamu malah menuduhku memfitnah ibuku sendiri?" teriak Mila, mencoba menyerang kembali, tetapi kali ini, teriakannya hanya menunjukkan kepanikannya. Tiba-tiba, Sandra mengangkat tangannya. Gerakan itu sederhana, namun berhasil membungkam Mila sepenuhnya. Semua mata kembali tertuju pada Sandra. "Baik. Saya tidak akan menuduh. Saya akan membiarkan ibu dan semua yang hadir di sini menilai, siapa di antara kami yang selama ini berkorban, dan siapa yang hanya menumpang dan menghina. Saya sudah muak dengan sandiwara dan permainan drama ini. Saya sudah muak diperlakukan sebagai pembantu di rumah saya sendiri, oleh orang yang tidak tahu terima kasih," ujar Sandra, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Ia melirik ke arah Galih yang kini mengangkat kepala, menatapnya dengan pandangan terkejut. "Dan yang paling menyakitkan adalah, Galih, kamu diam. Kamu membiarkan istrimu dihinakan demi kedamaian palsu. Kamu mengorbankan harga diriku demi kesenangan adikmu." Mendengar kritikan langsung dari Sandra, Galih merasa terpukul. Air muka Galih berubah dari rasa malu menjadi rasa bersalah. Ia ingin membantah, tetapi ia tahu semua yang dikatakan Sandra adalah kebenaran. Sandra kemudian mengalihkan pandangannya kembali kepada Ibu Siti. Matanya yang tadinya memancarkan kelelahan, kini bersinar dengan keberanian yang tak terbendung. Ia tahu, setelah semua ini, hubungannya dengan keluarga ini mungkin tidak akan sama lagi. Tetapi harga dirinya jauh lebih penting. Ia sudah mencapai batas akhir dari kesabarannya. "Saya sudah menahan diri cukup lama, Ibu. Sudah saatnya Ibu tahu, siapa sebenarnya Mila. Dan sudah saatnya Ibu tahu, bahwa pengorbanan yang selama ini saya lakukan jauh lebih besar daripada yang terlihat," kata Sandra, sambil sedikit merogoh saku celananya. Gerakan kecil itu, yang ia lakukan secara sadar dan sengaja, membuat Ibu Siti dan Mila terpaku. Mereka merasa ada sesuatu yang akan keluar, sesuatu yang mereka tidak pernah harapkan. Sandra menarik tangannya dari saku. Tangan kanannya tidak memegang apa-apa, tetapi gerakan itu sudah cukup untuk menarik perhatian. Ia kini berdiri di tengah ruangan, seolah-olah mengambil alih panggung yang sebelumnya dikuasai Mila. "Kalian ingin tahu seberapa besar pengorbanan saya? Kalian ingin tahu siapa yang membayar semua kenikmatan yang Mila rasakan selama ini, termasuk saat dia bebas dari masalah besar yang ia timbulkan sendiri?" tanya Sandra dengan senyum misterius. "Hari ini, saya akan mengungkapkannya, dan saya pastikan, kalian semua akan syok histeris." Ketegangan di ruang tamu mencapai titik didih. Setelah pernyataan tegas Sandra tentang pengorbanan dan janji, syok histeris,
Semua mata tertuju padanya, dipenuhi rasa penasaran, kecurigaan, dan sedikit ketakutan. Mila bersembunyi di belakang Ibu Siti, wajahnya pucat karena panik. Karena ia tahu persis kebohongan dan masalah apa saja yang telah ia sembunyikan selama setahun terakhir. Ia mencoba memindai ekspresi Sandra, mencari petunjuk, tetapi hanya menemukan ketenangan yang menakutkan. Ibu Siti, merasa posisinya sebagai kepala keluarga perempuan terancam, memutuskan untuk memotong momentum Sandra. Ia harus melindungi putrinya, Mila, apapun yang terjadi. Ia melangkah maju, berdiri tepat di depan Sandra, seolah menjadi perisai bagi Mila. Cukup, Sandra. Jangan coba-coba membesar-besarkan masalah. Kamu pikir kami takut dengan ancamanmu? Apapun yang kamu sebut pengorbanan, itu adalah kewajibanmu sebagai istri Galih. Galih sudah membiayai semua kebutuhanmu, sudah memberimu rumah ini untuk ditinggali. Kamu hanya perlu bersyukur dan melayani suamimu dan keluarganya. Sekarang, hentikan drama ini. Ibu tidak mau dengar lagi kata-kata tidak sopan dari mulutmu. Perintah Ibu Siti, suaranya menggelegar, kembali mengambil alih otoritas di ruangan itu. Ucapan Ibu Siti tentang kewajiban dan tuduhan bahwa Galih sudah membiayai semua kebutuhan, Sandra adalah kartu mati yang tanpa sengaja Ibu Siti lemparkan. Ibu Siti secara tidak langsung menguatkan asumsi semua orang bahwa rumah ini dan semua yang ada di dalamnya adalah milik Galih dan keluarganya, dan Sandra hanyalah penerima belas kasihan. Mila, melihat Ibu Siti berhasil mendominasi kembali, tersenyum sinis dari belakang punggung ibunya. Ia berpikir, Sandra tidak akan bisa melawan otoritas mertuanya yang begitu kuat di hadapan keluarga besar. Namun, Ibu Siti dan Mila salah. Ucapan itu justru adalah pemicu yang Sandra tunggu-tunggu. Itu adalah garis finish dari kesabarannya. Sandra tidak lagi menunduk atau menghindar. Ia menatap lurus ke mata Ibu Siti. Matanya kini dipenuhi api kebenaran yang siap membakar semua kebohongan. Saya setuju, Ibu, kata Sandra, dengan suara yang begitu tenang sehingga semua orang harus mencondongkan tubuh untuk mendengarnya. Ini bukan lagi soal kewajiban. Ini soal kebenaran. Ibu bilang, saya harus berterima kasih pada Galih karena sudah membiayai semua kebutuhan saya, dan Ibu bilang saya berutang budi karena tinggal di rumah ini. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bicara tentang utang. Kata, utang, yang diucapkan Sandra dengan penekanan tajam itu, langsung menghentikan semua bisikan di ruangan. Utang? Utang siapa? Galih yang tadinya berdiri diam di sudut, mendadak merasa jantungnya berdebar kencang. Ia bingung, utang apa yang dibicarakan istrinya. Ibu Siti tertawa sumbang, berusaha menutupi kegugupannya. Utang apa? Sandra? Jangan mengada-ada. Kamu pikir kami akan takut dengan cerita bohongmu? Sandra tidak membiarkan Ibu Siti melanjutkan. Ia melangkah maju, memangkas jarak antara dirinya dan mertuanya. Pandangannya kini beralih sebentar ke Mila, yang kini terlihat gelisah. Saya tidak bicara soal utang budi saya kepada Galih. Saya bicara soal utang ratusan juta yang pernah ditanggung oleh keluarga ini, utang yang membuat Mila menangis histeris di kaki ibu beberapa bulan lalu, ungkap Sandra. Semua anggota keluarga besar seketika terdiam, syok. Ratusan juta? Mereka hanya tahu Mila memiliki masalah kecil yang sudah diselesaikan oleh keluarga inti. Galih, yang mendengar angka, ratusan juta, matanya membelalak. Ia menoleh cepat ke arah Mila, meminta penjelasan. Mila kini benar-benar panik. Wajahnya yang semula pucat kini memerah karena malu dan marah. Ia tahu, rahasia ini, yang ia yakini sudah terkubur, kini diungkit kembali oleh Sandra. Ia tidak menyangka Sandra tahu tentang detail angka pastinya. Ibu Siti, mencoba mempertahankan martabatnya, langsung membantah dengan keras. Tutup mulutmu, Sandra. Itu masalah keluarga kami, dan itu sudah selesai. Galih sudah membereskannya. Tepat pada momen itu, Sandra mengeluarkan kartu mati utamanya. Ia tersenyum tipis, senyum yang kali ini terasa sangat pahit dan penuh sindiran. Ia menatap Ibu Siti dengan kasihan, lalu mengucapkan kalimat yang menjadi ucapan kunci dalam drama ini. Maaf, Ibu. Galih tidak membereskannya. Galih bahkan tidak tahu bahwa utang yang Mila timbulkan itu mencapai angka ratusan juta, dan utang itu tidak dilunasi oleh Galih. Ibu ingin tahu siapa yang melunasinya?
Ibu ingin tahu siapa yang menghabiskan tabungannya agar Mila tidak masuk penjara karena penipuan dan tunggakan yang ia buat sendiri? Jawabannya adalah, saya. Satu kata itu, saya, yang diucapkan Sandra dengan kekuatan penuh, seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Ibu Siti seketika syok histeris. Wajahnya yang tadinya merah karena marah kini memutih, seolah semua darah mengalir hilang. Ia terhuyung mundur satu langkah. Semua anggota keluarga besar yang mendengar pengakuan itu berteriak kaget, saling pandang dengan ekspresi tak percaya. Mereka melihat Ibu Siti dengan mata berkaca-kaca, meminta konfirmasi. Ratusan juta? Utang-utang Mila dilunasi Sandra, bisik seorang bibi, mewakili keheranan semua orang. Mila, yang merasa dunianya runtuh, langsung histeris. Ia tidak bisa lagi menahan sandiwara air matanya. Ia berteriak keras. Bukan karena kesakitan akibat teh panas, tetapi karena ketakutan rahasianya terbongkar. Tidak. Bohong. Dia berbohong. Jangan dengarkan dia, Bu. Dia hanya mencari perhatian. Galih yang membayar, Galih yang membayar, teriak Mila, panik sambil mencoba meraih tangan Ibu Siti, tetapi Ibu Siti kini menjauh darinya, menatap Mila dengan tatapan menuntut. Galih sendiri, yang selama ini percaya ia hanya membayar sejumlah kecil, utang adiknya, kini dilanda syok yang luar biasa. Ia berjalan sempoyongan mendekati Sandra. San, apa maksudmu? Ratusan juta? Aku tidak tahu. Aku hanya menyetor beberapa puluh juta yang ibu minta. Tanya Galih, suaranya bergetar hebat. Tentu saja kamu tidak tahu. Galih, jawab Sandra, menatap suaminya dengan kecewa. Ibu Siti sengaja menyembunyikan angka pastinya darimu. Beliau hanya memintamu membayar sebagian kecil, lalu meminta tolong padaku, dengan dalih, demi nama baik keluarga. Aku melakukannya demi kamu, Galih. Aku menyelamatkan adikmu dari jeratan hukum, dan inilah balasan yang aku dapatkan. Teriakan, hinaan, dan dianggap sebagai pembantu di rumah yang aku bantu bayar. Ibu Siti, yang sudah tidak bisa lagi membantah, karena panik dan rasa malu yang luar biasa, tiba-tiba jatuh berlutut. Syok histeris yang sebenarnya baru dimulai. Ia menyadari, bukan hanya Mila yang telah mempermalukan Sandra, tetapi ia sendiri telah merendahkan wanita yang telah menyelamatkan nama baik keluarganya dari kehancuran finansial dan hukum. Tidak mungkin. Kenapa kamu tidak bilang? Sandra? Kenapa kamu harus menyimpan rahasia ini? Teriak Ibu Siti, tetapi teriakannya kini dipenuhi dengan nada penyesalan dan keputusasaan, bukan lagi amarah. Sandra hanya berdiri tegak. Ia tidak berteriak lagi. Ia tidak perlu. Kebenaran yang ia ucapkan jauh lebih mematikan daripada teriakan. Ia sudah mengeluarkan kartu matinya, dan kini, saatnya membiarkan keluarga ini melihat dengan mata kepala sendiri siapa diri Mila yang sebenarnya. Mila, di balik semua keluhan manja dan sandiwara korban, adalah seorang pembohong besar yang nyaris menghancurkan keluarganya sendiri, dan Sandra lah sang penyelamat rahasia yang justru diinjak-injak. Ruangan itu terasa dingin, meskipun di luar cuaca hangat. Ibu Siti masih tersimpuh, syok dan malu, menatap lantai seolah mencari jawaban atas kebenaran pahit yang baru saja diucapkan Sandra. Galih berdiri kaku, pandangannya bolak-balik antara istrinya, Sandra, dan adiknya, Mila. Ratusan juta. Angka itu berputar-putar di kepalanya, menghancurkan citra adiknya sebagai korban yang lemah dan memukulnya dengan kesadaran bahwa ia, suaminya sendiri, telah gagal melihat pengorbanan terbesar istrinya. Di tengah kekacauan emosi itu, hanya Mila yang bergerak. Kepanikan yang melanda membuatnya kehilangan akal sehat. Ia tidak bisa menerima fakta bahwa Sandra, yang selama ini ia anggap bodoh dan pasif, kini berhasil menghancurkan citra putri manis yang telah ia bangun bertahun-tahun di depan keluarga besarnya. Mila segera melompat ke hadapan Sandra, matanya liar dan dipenuhi amarah. Semua kepura-puraan, kelembutan, dan air mata palsu yang ia tunjukkan di bab sebelumnya lenyap tak bersisa. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang terpojok dan penuh kebencian. Pembohong. Kamu pembohong, Sandra. Kamu hanya mencari drama. Kamu ingin menghancurkanku. Kamu iri karena aku lebih disayang ibu dan Galih. Itu semua utang kecil, tidak sampai ratusan juta. Kamu mengada-ada. Mana buktinya? Teriak Mila, suaranya melengking tinggi,
nyaris menyerupai jeritan. Ia bahkan berusaha mendorong bahu Sandra, tetapi Sandra berdiri kokoh. Sandra menatap Mila dengan tatapan penuh iba. Aku tidak perlu berteriak untuk membuat mereka percaya, Mila. Kebenaran tidak butuh suara keras. Ia hanya butuh bukti. Jawab Sandra tenang, kontras dengan histeria Mila. Mila semakin hilang kendali. Ia berbalik ke arah Galih. Kak Galih, bilang pada dia, bilang bahwa aku tidak punya utang sebanyak itu. Bilang bahwa kamu yang membayar semuanya. Jangan diam saja, tuntut Mila, menarik-narik lengan Galih dengan kasar, memperlihatkan betapa mendominasinya ia bahkan terhadap kakaknya sendiri. Galih, yang mulai sadar akan kebenaran, menarik lengannya dengan lembut dari Mila. Untuk pertama kalinya, ia menatap adiknya dengan tatapan kecewa yang nyata. Mila, jujur padaku. Apakah utangmu memang sebanyak yang Sandra katakan? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Tanya Galih, suaranya pelan dan berat. Mendengar Galih tidak membelanya, Mila merasa dikhianati. Rasa takutnya berubah menjadi ledakan kemarahan yang tidak terkontrol. Ia kembali menoleh ke Sandra. Oh, jadi sekarang Kak Galih percaya padamu. Kamu pikir dengan membayar utangku, kamu bisa menjadi ratu di rumah ini? Kamu pikir aku akan berterima kasih padamu, pembantu? Sampai kapanpun, kamu tetap hanya wanita kampung yang beruntung dinikahi Kak Galih. Uangmu itu tidak seberapa. Dan ingat, utangku itu wajar. Semua orang juga punya utang. Seharusnya kamu bangga bisa membayar utang keluarga suamimu. Serang Mila, mengeluarkan semua kata-kata kasar dan merendahkan yang selama ini ia simpan. Kata-kata itu, wanita kampung, pembantu, dan bangga bisa membayar utang keluarga suamimu, menampar telinga semua anggota keluarga besar. Para bibi dan paman yang tadinya masih bingung, kini melihat dengan jelas bagaimana sifat asli Mila. Bahasa dan sikapnya sangat jauh dari citra gadis manis yang disayangi Ibu Siti. Mila tidak sedang membela diri. Ia sedang memperlihatkan siapa dirinya di depan semua orang. Seorang yang arogan, tidak tahu berterima kasih, dan hanya bisa menghina orang lain. Bibi Ratih, salah satu bibi yang biasanya pendiam, akhirnya angkat bicara. Mila, jaga bicaramu. Sandra itu kakak iparmu. Dia sudah membantu keluarga ini. Mila tidak peduli. Ia sudah terlanjur basah. Ia harus menyerang lebih keras. Bantu? Dia tidak membantu. Dia pamer. Dia sombong. Dia sengaja membuat semua ini jadi drama besar, hanya untuk mengambil hati ibu dan Kak Galih. Aku tahu, dia pasti punya niat jahat di balik semua ini. Mungkin dia ingin merebut semua aset Kak Galih. Tuduh Mila membabi buta, menunjuk ke arah Sandra. Sandra hanya menggeleng pelan, ekspresinya berubah dari ketenangan menjadi rasa kasihan yang mendalam. Ia merasa prihatin melihat Mila yang hancur karena amarahnya sendiri. Tolong, Mila. Berhentilah, ujar Sandra lembut, tetapi Mila tidak mendengarnya. Mila malah semakin mendekat dan berbisik sinis ke telinga Sandra, tetapi cukup keras untuk didengar Ibu Siti dan Galih yang sudah mendekat. Kamu tahu kenapa aku selalu menyuruhmu mencuci pakaianku? Karena aku suka melihatmu berlutut di depan mesin cuci, seperti pembantu sejatiku. Itu pantas untukmu. Bisik Mila penuh kemenangan yang keliru. Tepat saat itu, Ibu Siti yang tadinya bersimpuh, bangkit berdiri. Wajahnya tidak lagi syok, melainkan dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Ia menyadari bahwa putrinya, yang selama ini ia bela mati-matian, bukanlah malaikat. Perkataan Mila yang keji, caci makiannya yang tidak terkontrol, dan tuduhan membabi butanya telah merobek topeng kepolosan Mila sepenuhnya. Ibu Siti melihat kembali ke belakang, mengingat semua keluhan Mila, semua rengekan manja, dan semua permintaan tidak masuk akal yang selalu ia penuhi, dan kini ia tahu, semua itu adalah bagian dari manipulasi Mila. Mila, diam, teriak Ibu Siti. Suaranya kali ini adalah suara seorang ibu yang terluka dan marah, karena dikhianati oleh anaknya sendiri. Ibu Siti meraih lengan Mila dengan kasar, menghentikan histeria adiknya. Mila terdiam, terkejut melihat Ibu Siti menatapnya dengan pandangan penghakiman. Ibu, kenapa ibu malah membela dia? Tanyanya. Siapa yang kamu sebut? Wanita kampung? Siapa yang kamu sebut? Pembantu? Sandra adalah wanita yang menyelamatkan nama baik keluargamu,
Mila. Sementara kamu hanya bisa menghina dan memfitnah orang yang telah berkorban demi kamu. Kamu yang membuat utang ratusan juta itu. Bukankah kamu yang seharusnya malu? Balas Ibu Siti, air matanya kini mengalir, bukan lagi karena syok akan besarnya utang, tetapi karena menyadari betapa bejatnya hati putrinya. Mila menangis terseduh-seduh, tetapi tangisan kali ini adalah tangisan kekalahan dan keputusasaan, bukan sandiwara. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan benteng pertahanan terakhirnya, yaitu kepercayaan ibunya. Galih, yang melihat Mila diperlakukan seperti itu oleh ibunya sendiri, merasa campur aduk. Ia menyayangi adiknya, tetapi ia tidak bisa membantah kebenaran Mila. Ia berjalan mendekati Sandra dan meraih tangan istrinya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Ia tahu, permintaan maafnya saat ini tidak akan cukup. Sandra menatap Galih, lalu ke Ibu Siti yang kini menatapnya dengan penuh penyesalan. Semua mata keluarga besar yang hadir kini tidak lagi menghakimi Sandra, melainkan menghormati keberanian dan pengorbanannya. Mila telah berhasil memperlihatkan siapa dirinya di depan semua orang, dan panggung sandiwaranya telah berakhir dengan kehancuran citranya sendiri. Sandra memegang erat flash disk di sakunya. Ia tahu, sekaranglah saatnya ia harus memutuskan, memaafkan atau pergi selamanya. Ruangan itu kini diselimuti oleh aura penyesalan yang tebal dan rasa malu yang menusuk. Mila telah ambruk di lantai, terisak-isak, bukan lagi karena sandiwara, tetapi karena seluruh harga dirinya telah dirobohkan oleh kebenaran yang diucapkannya sendiri. Ibu Siti berdiri mematung, menatap putrinya dengan tatapan yang bercampur antara rasa marah, kecewa, dan penyesalan mendalam karena telah gagal mendidik dan malah membela kejahatan. Galih masih memegang tangan Sandra, tetapi genggamannya kini terasa lebih memohon pengampunan daripada mencoba menenangkan. Setelah keheningan yang panjang, Sandra memutuskan untuk mengakhiri keraguan yang masih tersisa di benak anggota keluarga besar lainnya. Ia tahu, meskipun ucapan Mila sudah cukup menjadi bukti moral, ia perlu memberikan bukti nyata agar kebenaran itu tertanam kuat. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi Mila untuk berkelit, atau bagi Ibu Siti, untuk memutarbalikkan fakta di masa depan. Sandra menarik tangannya dari Galih dengan lembut, lalu mengeluarkan flash disk kecil dari saku celananya. Benda kecil itu tampak tidak berbahaya, tetapi semua orang tahu, itulah kunci yang menyimpan bom kebenaran. Ia menoleh ke arah Galih yang kini menatapnya dengan pandangan memohon. "Galih, kamu punya laptop di kamar, kan? Kita lihat sama-sama," ucap Sandra. Galih mengangguk cepat, wajahnya terlihat takut namun juga lega, karena Sandra tidak langsung meninggalkannya. Ia segera berlari ke atas, mengambil laptopnya, dan membawanya kembali ke ruang tamu. Dalam beberapa detik, Galih menyalakan laptop dan menyambungkannya ke televisi di ruang tamu, membuat layar besar itu kini menjadi pusat perhatian semua anggota keluarga besar. Sandra memasukkan flash disk itu. Ia membuka sebuah file folder yang diberi nama Sandi, yang berisi serangkaian dokumen elektronik. "Ibu, Bibi, Paman, kalian semua ingin tahu utang yang mana yang aku bicarakan?" tanya Sandra, suaranya kini kembali tenang, seolah ia sedang menjelaskan laporan pekerjaan. "Ini bukan sekadar utang pinjaman online kecil, atau tunggakan kos-kosan. Ini adalah utang-utang yang diakibatkan oleh gaya hidup konsumtif Mila yang tidak terkontrol, bahkan melibatkan tunggakan kartu kredit dan pinjaman bank dengan jaminan fiktif yang hampir membuatnya terjerat kasus hukum." Di layar televisi, muncul deretan dokumen dan bukti transfer. Ada screenshot percakapan dengan Pak Heru, pengacara rekanan Sandra, yang mengurus administrasi pembayaran. Kemudian, yang paling mencengangkan, muncul 2 lembar dokumen bank. Dokumen pertama menunjukkan total outstanding balance, saldo terutang, dari 3 kartu kredit atas nama Mila yang nilainya mencapai 85 juta rupiah, 85 juta rupiah. Dokumen kedua adalah bukti transfer pelunasan total dari sebuah rekening atas nama Sandra, dan dokumen persetujuan penarikan laporan polisi atas tunggakan pinjaman bank fiktif senilai 115 juta rupiah, 115 juta rupiah. Total utang yang dilunasi Sandra mencapai genap 200 juta rupiah, 200 juta rupiah. Melihat angka, 200 juta rupiah, terpampang jelas di layar. Semua keluarga besar langsung histeris dan bergumam tak percaya. Para bibi yang selama ini melihat Mila sebagai gadis polos dan Ibu Siti sebagai mertua yang mendominasi,
kini menyadari bahwa Sandra bukanlah korban lemah, melainkan seorang penyelamat finansial keluarga ini. Galih menatap angka itu, lalu menatap Ibu Siti. Wajah Galih benar-benar hancur. Ia merasa dikhianati oleh ibu dan adiknya. 200 juta? Ibu? Kenapa ibu tidak bilang padaku? Kenapa ibu bilang utangnya hanya puluhan juta dan sudah selesai? Tanya Galih, suaranya tercekat. Ibu Siti, yang tadinya hanya terdiam, kini mulai terisak hebat. Ia tak sanggup lagi menahan rasa malu dan bersalah. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Maaf, Galih. Ibu tidak mau membuatmu khawatir. Mila berjanji akan mencari kerja dan menggantinya. Tapi uang yang kamu berikan tidak cukup. Sandra menawarkan diri untuk membantu secara diam-diam. Ibu tahu, ibu salah. Ujar Ibu Siti, pengakuan itu keluar dengan susah payah. Mila, yang mendengar ibunya mengakui semua itu, melompat lagi, tetapi kali ini bukan untuk menyerang Sandra, melainkan untuk berlutut di kaki Ibu Siti. Ibu, maafkan Mila. Mila hilaf. Mila hanya ingin gaya hidup seperti teman-teman Mila. Tangisnya, tangisan yang kini dipenuhi penyesalan sesungguhnya. Sandra mematikan tampilan di televisi. Ia tahu, bukti itu sudah lebih dari cukup. Ia menatap Ibu Siti, yang kini menatapnya dengan air mata penuh harap. Ibu, saya membantu bukan untuk diungkit. Saya membantu karena saya mencintai Galih. Saya ingin menyelamatkan keluarga ini dari aib dan masalah hukum. Saya melakukannya dengan syarat agar Mila berubah, agar Mila berterima kasih, dan agar Galih tahu bahwa saya ada di sampingnya dalam keadaan sulit. Jelas Sandra, nada suaranya lembut, namun tegas. Tapi apa yang saya dapatkan? Bu? Saya diinjak-injak. Saya dituduh pemalas. Saya dituduh ingin mencelakai Mila. Dan yang paling menyakitkan, Galih tidak membela saya, karena Galih dan ibu terus-menerus menganggap saya berutang budi karena tinggal di rumah yang juga saya bayar. Mendengar kata, juga saya bayar. Ibu Siti dan Galih kembali terkejut. Galih menatap Sandra. San, apa maksudmu? Rumah ini? Kamu bilang kamu ikut bantu bayar. Sandra tersenyum tipis, kali ini senyum lega. Ya, Galih. Uang muka rumah ini, lebih dari separuhnya berasal dari warisan orang tuaku. Dan selama 2 tahun pertama, 70% cicilan bulanan dibayar dari rekening pribadiku, bukan rekening gabungan. Aku sengaja tidak pernah mengungkit ini, karena aku ingin kamu merasa sebagai kepala keluarga yang berkuasa. Tapi hari ini, aku tidak bisa lagi membiarkan diriku dihina di rumahku sendiri oleh orang yang utangnya aku bayar. Pengakuan terakhir ini adalah pukulan telak bagi Galih. Ia menyadari, bukan hanya Sandra yang menyelamatkan adiknya, tetapi Sandra juga adalah pemilik sesungguhnya dari rumah yang selama ini ia banggakan. Galih jatuh berlutut di depan Sandra, bersama dengan Ibu Siti dan Mila. Galih, Ibu Siti, dan Mila kini bersujud. Kepala mereka menyentuh lantai ruang tamu. Air mata dan isakan penyesalan memenuhi ruangan. Mereka tidak lagi memohon maaf karena masalah kecil. Mereka memohon ampunan karena pengkhianatan, penghinaan, dan kegagalan mereka melihat kebaikan dan pengorbanan Sandra yang begitu besar. Para bibi dan paman yang menyaksikan adegan itu hanya bisa menggelengkan kepala. Akhirnya mengetahui semua kelakuan bejat Mila dan pengorbanan suci Sandra. Semua keluarga kini tahu bahwa Sandra adalah tiang utama yang menjaga keluarga ini dari kehancuran, dan ironisnya, ia adalah orang yang paling mereka sakiti. Sandra berdiri memandangi 3 orang yang paling dicintainya, Galih, dan yang paling membencinya, Ibu Siti dan Mila, kini bersujud di kakinya. Ia merasakan gejolak emosi yang luar biasa. Haruskah ia memaafkan? Atau haruskah ia pergi dan menuntut keadilan untuk harga dirinya? Ruangan yang tadinya diisi tawa hangat keluarga kini dipenuhi isak tangis dan penyesalan. Galih, Ibu Siti, dan Mila masih bersujud di lantai keramik dingin, kepala mereka menunduk dalam-dalam, sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh Sandra. Anggota keluarga besar lainnya hanya bisa menyaksikan drama tersebut dalam diam, rasa malu dan iba mendominasi. Mereka menyadari, mereka adalah saksi dari kehancuran dan kebangkitan harga diri Sandra. Sandra berdiri memandangi mereka. Ia merasakan kakinya lemas, bukan karena takut, melainkan karena beratnya beban emosi. Di satu sisi,
Ia merasakan kepuasan karena kebenaran telah terungkap. Penderitaannya selama setahun ini telah terbayar lunas dengan pengakuan dan sujud permohonan ampun yang tulus. Namun, di sisi lain, ia melihat suaminya, Galih, yang kini berlutut, wajahnya basah oleh air mata penyesalan. Galih adalah satu-satunya alasan mengapa Sandra masih berdiri di rumah itu. Ibu Siti mengangkat kepalanya sedikit, menatap ujung kaki Sandra. Sandra, ibu mohon. Ibu mohon ampun. Ibu tidak akan pernah mengulangi kesalahan ini. Maafkan ibu, nak. Ibu. Ibu tidak tahu kamu sudah berkorban sebanyak ini. Maafkan ibu karena sudah memanggilmu wanita tidak sopan. Padahal kamu yang menyelamatkan kami semua. Lirih Ibu Siti, suaranya parau, dipenuhi penyesalan yang mendalam. Mila, yang berada di samping ibunya, mencoba meraih kaki Sandra. Kakak ipar, maafkan aku. Aku bodoh. Aku jahat. Aku iri karena kamu selalu terlihat kuat. Aku janji, aku akan berubah. Jangan tinggalkan kami, kakak ipar. Jangan tinggalkan Kak Galih. Isak Mila, tangisannya terdengar tulus dan putus asa. Galih mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak. Ia meraih tangan Sandra, yang kini terasa dingin. Sayang, aku tahu maafku tidak cukup. Aku gagal sebagai suami. Aku gagal melindungimu. Aku gagal melihat pengorbananmu. Aku membiarkanmu dihinakan di rumahmu sendiri. Aku janji, aku akan melakukan apapun agar kamu mau memaafkanku. Aku mencintaimu, Sandra, bisik Galih, suaranya gemetar. Melihat ketulusan yang akhirnya muncul dari mata Galih, hati Sandra melunak. Ia tahu, Galih bukanlah orang jahat. Hanya saja Galih terlalu lemah dan takut menghadapi konflik dengan ibunya sendiri. Sandra menarik napas panjang, dan perlahan, ia membungkuk, meminta Galih, Ibu Siti, dan Mila untuk berdiri. Berdirilah. Aku tidak ingin kalian berlutut. Kalian adalah keluarga, dan aku ingin kita bicara sebagai manusia yang setara. Ucap Sandra, suaranya kembali terdengar dominan namun menenangkan. Setelah Galih, Ibu Siti, dan Mila berdiri dengan kepala tertunduk, Sandra mengambil jeda. Ia memandangi wajah-wajah yang kini dipenuhi rasa malu itu. Inilah momen yang ditunggu-tunggu, keputusannya. Mila, Ibu, Galih, aku ingin kalian tahu bahwa aku sangat terluka. Hinaan dan perlakuan kalian lebih menyakitkan daripada kerugian uang yang kualami. Kalian mengambil harga diriku. Tetapi, aku tidak akan membiarkan kebohongan menghancurkan keluarga yang sudah kubangun dengan susah payah. Ujar Sandra. Semua menahan napas. Sandra melanjutkan, aku tidak akan menuntut kalian untuk membayar utang itu kembali dalam waktu singkat. Aku tidak akan memaksa kalian pergi dari rumah ini, Ibu Siti, atau kamu Mila. Aku memilih untuk memaafkan. Kata-kata, aku memilih untuk memaafkan, disambut dengan tangisan lega dari Ibu Siti dan Mila. Mereka langsung memeluk Sandra, bersyukur atas kemurahan hati yang tak terhingga. Galih memeluk Sandra dengan erat, mencium kening istrinya berulang kali. Namun, Sandra segera melepaskan pelukan itu dengan tegas. Tapi dengar baik-baik, pengampunan ini ada syaratnya. Pengampunan ini adalah awal dari pertanggungjawaban, bukan akhir dari masalah. Sandra menegakkan tubuhnya, matanya menatap tajam ke arah Mila. Mila yang panik dan menyerang secara membabi buta di bab 6 kini, harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Mila, mulai sekarang, kamu tidak lagi tinggal di rumah ini secara gratis. Kamu harus mencari pekerjaan. Uangmu yang tersisa harus kamu gunakan untuk membayar biaya makan dan utilitas bulanan di rumah ini, sampai kamu menemukan tempat tinggalmu sendiri. Kamu harus membuktikan kepada ibu dan Galih bahwa kamu benar-benar berubah dan mampu mandiri. Aku sudah membayar utangmu yang lama, tetapi utang moralmu baru dimulai. Mila mengangguk cepat, aku janji, kakak ipar. Aku akan mencari pekerjaan. Aku akan berubah. Sandra beralih ke Ibu Siti. Ibu, mulai sekarang, jangan pernah lagi mencampuri urusan rumah tangga kami, dan jangan pernah lagi merendahkan saya di depan siapapun. Kehadiran saya di rumah ini adalah sebagai istri dan sebagai pemilik, bukan sebagai pembantu atau tamu. Saya ingin ibu bersikap adil. Ibu Siti mengangguk cepat, tak sanggup berkata-kata. Iya, nak,
Ibu janji. Ibu tidak akan mengulangi lagi. Terakhir, Sandra menatap Galih. Tatapannya penuh harapan sekaligus peringatan. Galih, aku memaafkan kelemahanmu, tapi aku tidak akan mentolerir pengkhianatan lagi. Mulai sekarang, kita akan mengatur ulang keuangan kita. Kamu harus tahu bahwa aku yang membayar utang Mila, dan kamu harus tahu bahwa sebagian besar rumah ini adalah jerih payahku. Aku menuntut transparansi penuh. Dan aku menuntut kamu untuk berdiri sebagai suami dan kepala rumah tangga yang adil, yang berani membela istrimu di depan siapapun, termasuk ibumu sendiri. Galih mengangguk, kali ini dengan tekad yang kuat. Ia meraih tangan Sandra dan menciumnya. Aku berjanji, sayang. Aku akan buktikan. Aku akan tebus semua kesalahanku. Anggota keluarga besar lainnya, yang menyaksikan keputusan bijak dan tegas Sandra, kini memberikan tepuk tangan pelan. Mereka menyadari, Sandra tidak hanya memaafkan, tetapi ia juga menggunakan pengampunannya sebagai mahkota untuk menuntut keadilan dan perubahan. Di mata mereka, Sandra telah resmi menjadi ratu sejati di rumah itu. Semua orang kini tahu, siapa yang benar-benar berkuasa dan siapa yang berkorban. Mila akan memulai hidup barunya, dan Galih akan memulai perjalanannya untuk merebut kembali kepercayaan istrinya. Beberapa minggu setelah konfrontasi yang menghebohkan, suasana di rumah Sandra dan Galih berubah drastis, dari medan perang yang penuh ketegangan menjadi lingkungan yang sunyi dan penuh penyesalan. Setiap pagi, rumah itu diselimuti oleh aura kehati-hatian. Semua anggota keluarga, terutama Ibu Siti dan Mila, berjalan dengan sangat hati-hati di sekitar Sandra, takut salah bicara atau melakukan kesalahan sekecil apapun yang bisa memicu kemarahan sang nyonya rumah. Mila adalah yang mengalami perubahan paling nyata, sekaligus yang paling sulit. Kehidupan lamanya sebagai putri, yang dimanjakan dan bisa memerintah semua orang telah berakhir. Ia tidak lagi bangun siang. Tuntutan Sandra bahwa ia harus mencari pekerjaan dan membayar kontribusi biaya hidup bulanan, menjadi cambuk yang memaksanya bergerak. Hari-hari awalnya diisi dengan penolakan keras dari berbagai perusahaan, karena ia tidak memiliki pengalaman kerja yang memadai dan reputasi akademik yang kurang memuaskan akibat gaya hidupnya yang ceroboh. Ia mulai merasakan betapa sulitnya mencari uang, sebuah kenyataan pahit yang selama ini ia sepelekan. Setiap malam, Mila akan duduk di kamarnya, menangis frustrasi. Bukan lagi tangisan manja, melainkan tangisan lelah karena harus menghadapi penolakan demi penolakan. Ia juga harus mengerjakan sendiri semua pekerjaan pribadinya. Mencuci pakaiannya sendiri, yang jumlahnya memang banyak, dan merapikan kamarnya. Ketika ia mencoba memasukkan piring kotornya ke wastafel, ia akan melihat bayangan wajah Sandra yang tenang, mengingatkannya pada kata-kata pedas yang pernah ia lontarkan. Rasa malu itu menjadi hukuman moral yang lebih berat daripada sanksi fisik apapun. Ia tahu, ia harus berubah total untuk mendapatkan kembali harga dirinya, bukan di mata keluarga, melainkan di mata dirinya sendiri. Sementara itu, Galih memulai perjalanan penebusan dosanya. Ia tidak lagi mengabaikan Sandra. Pekerjaan utamanya kini adalah mengembalikan kepercayaan istrinya. Galih menerapkan transparansi penuh yang diminta Sandra. Ia membuka semua rekening keuangannya, menunjukkan semua laporan bank, dan bahkan secara aktif membantu Sandra merapikan laporan utang-utang Mila yang telah lunas. Galih kini berusaha keras membela Sandra di depan Ibu Siti, meskipun ibunya tidak lagi merendahkan Sandra. Ketika Ibu Siti bertanya tentang sesuatu yang sensitif, Galih akan menjawab dengan tegas, "Ibu, itu keputusan Sandra, dan aku mendukungnya penuh. Ibu harus menghormati itu." Galih menyadari, harga diri Sandra jauh lebih berharga daripada kedamaian palsu yang selama ini ia pertahankan. Perubahan pada Ibu Siti adalah yang paling menyentuh hati Sandra. Ibu Siti, yang selama ini penuh dominasi dan arogansi, kini berperilaku seperti seorang tamu yang sangat sopan. Ia selalu meminta izin sebelum melakukan apapun, bahkan sebelum mengambil air minum dari dispenser. Ia tidak pernah lagi mengkritik masakan Sandra. Sebaliknya, ia sering memuji, meskipun itu hanya sayur biasa. Rasa malu dan bersalah, karena telah merendahkan wanita yang menyelamatkan putrinya dari jerat utang, membuat Ibu Siti benar-benar merenungkan semua perilakunya di masa lalu. Ia sering menghampiri Sandra di dapur, bukan untuk menyuruh, melainkan untuk membantu memotong sayuran atau mencuci piring, suatu tindakan yang dulunya sangat ia hindari. Sandra melihat semua perubahan ini.
Hatinya yang dingin perlahan mulai mencair. Ia menyadari, kesempatan kedua yang ia berikan benar-benar dihargai oleh keluarganya. Namun, ia tidak segera memaafkan sepenuhnya. Ia tetap menjaga jarak emosional, memastikan bahwa perubahan ini bukan hanya sandiwara sementara. Suatu sore, Mila kembali ke rumah dengan wajah yang terlihat lebih cerah. Ia langsung mencari Sandra. "Kakak ipar," seru Mila, suaranya terdengar lega. "Aku dapat pekerjaan. Aku diterima sebagai reseller properti kecil-kecilan. Gajinya memang tidak besar, tapi aku dapat komisi. Aku akan bekerja keras untuk mengumpulkan uang sewa agar aku bisa segera pindah." Sandra menatap Mila. Ia melihat ketulusan dan semangat di mata Mila, sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Selamat, Mila. Itu awal yang bagus," kata Sandra, memberikannya senyuman yang hangat. Mila langsung memeluk Sandra erat. "Terima kasih, kakak ipar. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, dan aku akan selalu ingat betapa jahatnya aku padamu." Momen itu disaksikan oleh Ibu Siti dan Galih. Mereka saling pandang dan tersenyum, menyadari bahwa pengampunan Sandra telah menyelamatkan Mila dari kehancuran diri. Beberapa bulan kemudian, keadaan di rumah itu semakin membaik. Mila berhasil mendapatkan komisi pertamanya dan segera memberikan sebagian kepada Sandra sebagai kontribusi biaya hidup. Ia juga mulai mencari apartemen kecil untuk ditempati. Galih benar-benar menjadi suami yang adil dan suportif. Ia kembali membangun kemesraan dengan Sandra, didasari rasa hormat yang mendalam. Sandra tersenyum. Ia tahu, kesempatan kedua yang ia berikan telah membuahkan hasil. Ia tidak hanya menyelamatkan keluarganya dari masalah finansial, tetapi juga menyelamatkan mereka dari kehancuran moral. Mila telah menemukan jalannya, Galih telah menemukan keberaniannya, dan Ibu Siti telah menemukan kerendahan hatinya. Namun, masih ada satu babak lagi yang harus diselesaikan untuk menyempurnakan kisah ini, yaitu penutupan. 6 bulan telah berlalu sejak hari yang menghancurkan dan sekaligus menyatukan keluarga itu kembali. 6 bulan adalah waktu yang cukup untuk membuktikan apakah pertobatan itu tulus, atau hanya kepalsuan belaka. Bagi Sandra, waktu itu adalah masa pemulihan, di mana ia melihat setiap anggota keluarga bekerja keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan penghormatannya. Bagi Mila, itu adalah 6 bulan perjuangan untuk mandiri, belajar bahwa harga diri sejati tidak dibeli dengan uang atau status, melainkan dengan keringat dan kejujuran. Pagi itu, suasana di rumah Sandra terasa berbeda. Penuh kehangatan, jauh dari aura ketegangan dan kepalsuan yang pernah menyelimutinya. Mila telah sukses dengan pekerjaannya sebagai reseller properti, dan kini ia sudah siap untuk pindah ke apartemen kecil yang ia sewa dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Hari ini adalah hari kepindahannya. Saat sarapan, yang kini disajikan oleh Sandra dan Galih bersama-sama, tanpa paksaan dan tanpa tuntutan, Mila menatap kakak iparnya dengan mata berkaca-kaca. Ia menyajikan sebuah amplop kecil kepada Sandra. "Kakak ipar Sandra," ucap Mila, suaranya kini penuh hormat dan ketulusan. "Ini adalah sebagian kecil dari gajiku. Aku tahu tidak akan pernah bisa menggantikan semua pengorbanan dan uang yang kakak keluarkan. Tapi, aku ingin melunasi utang moral dan finansialku. Sisanya, aku akan cicil setiap bulan, sampai lunas. Terima kasih. Terima kasih karena sudah memberiku kesempatan kedua, dan karena sudah menunjukkan betapa jahatnya aku dulu." Sandra menerima amplop itu. Ia tersenyum, senyum yang tulus, dan itu adalah pertama kalinya Mila melihat senyum itu ditujukan padanya. "Simpan saja uangmu, Mila. Gunakan untuk kebutuhan apartemen barumu. Cukup buktikan padaku bahwa kamu benar-benar telah menjadi wanita yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu sudah lebih dari cukup bagiku," jawab Sandra, mengembalikan amplop itu. Mila menolak, ia bersikeras. "Tidak, kakak ipar. Ini adalah harga diriku. Aku harus membayarnya." Akhirnya, Galih menengahi. "Ambil sebagian, San. Sisanya, biarkan Mila bertanggung jawab. Biarkan dia belajar," bisik Galih. Sandra mengangguk setuju. Ia mengambil sejumlah kecil dari amplop itu sebagai simbol penerimaan tanggung jawab Mila. Ibu Siti, yang duduk di sana, terlihat lega dan haru. Sejak hari pengungkapan,
Ibu Siti benar-benar berubah. Ia menjadi pendengar yang baik, dan yang paling penting, ia adalah pendukung terbesar Sandra. Ia sering bercerita kepada para bibi dan paman betapa hebatnya Sandra, betapa besarnya pengorbanan Sandra, dan betapa menyesalnya ia karena telah merendahkan menantunya sendiri. Reputasi Sandra di mata keluarga besar kini telah berubah total. Dari istri yang lemah, menjadi ratu yang bijaksana. Sebelum Mila berangkat, Ibu Siti memeluk putrinya dengan erat. Mila, ingatlah, kamu diselamatkan oleh kebaikan Sandra. Jangan pernah lupakan itu. Aku tidak akan, Bu, jawab Mila. Ia kemudian memeluk Sandra, kali ini pelukan yang sangat panjang dan tulus. Aku janji, aku akan menjadi lebih baik. Mila pergi, membawa sedikit barang bawaan, tetapi membawa serta pelajaran hidup yang mahal harganya. Sore harinya, saat Sandra sedang bersantai di ruang tamu bersama Gali dan Ibu Siti, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Gali beranjak membuka pintu, dan di sana, ia melihat pemandangan yang tak terduga. Seluruh anggota keluarga besar, para bibi, paman, dan sepupu, datang. Mereka datang bukan untuk acara kumpul-kumpul biasa, melainkan dengan wajah serius. Ketua keluarga, Paman Rahmat, melangkah maju, memegang sebuah map tebal. Sandra, kami semua datang ke sini bukan untuk menghakimi lagi, melainkan untuk menebus kesalahan kami, ujar Paman Rahmat dengan suara yang bergetar. Pengungkapan terbesar dari semua penyesalan keluarga terjadi di sini. Paman Rahmat membuka map itu. Kami, semua anggota keluarga, telah berdiskusi panjang setelah kami mengetahui semua kelakuan bejat Mila dan pengorbananmu yang tak terhingga. Kami menyadari betapa kami telah gagal menghargai, dan malah membiarkanmu dihinakan. Sebagai simbol permintaan maaf dan rasa terima kasih kami semua telah menyumbangkan sebagian kecil dana untuk membayar lunas semua utang yang kamu lunasi untuk Mila, ujar Paman Rahmat. Sandra terkejut. Galih terkejut. Bahkan Ibu Siti pun terkejut. Mereka semua terdiam. Paman Rahmat melanjutkan, utang sebesar itu seharusnya menjadi tanggung jawab kami semua. Kami tidak ingin kamu menanggungnya sendirian, apalagi setelah semua hinaan yang kamu terima. Kami ingin kamu tahu, kami kini mengakui kamu sebagai menantu terbaik dan terkuat di keluarga ini. Paman Rahmat menyodorkan sebuah buku tabungan dengan saldo yang tertera jelas, 200 juta rupiah. Jumlah yang sama persis dengan yang dikeluarkan Sandra untuk menyelamatkan Mila. Sandra tidak bisa berkata-kata. Ia melihat ketulusan di mata setiap anggota keluarga yang hadir. Ini adalah pengakuan publik dan penebusan dosa kolektif. Tiba-tiba, dipimpin oleh Ibu Siti, dan disusul oleh Gali dan Paman Rahmat, semua anggota keluarga besar di ruangan itu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Gali, Ibu Siti, dan Mila di bab 7. Mereka bersujud. Maafkan kami, Sandra, ujar Ibu Siti, maafkan kami karena membuatmu merasa sendirian. Kami kini tahu, kamu yang membayar semuanya. Kami sampai sujud mohon maaf padamu. Terima kasih karena kamu masih mau memaafkan kami. Air mata Sandra tumpah. Ia tidak pernah mengharapkan uang itu kembali. Yang ia inginkan hanyalah pengakuan dan penghormatan. Ia membungkuk, meminta semua orang untuk berdiri. Ia menerima buku tabungan itu, bukan karena uangnya, tetapi karena ia menerima kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Akhir yang baru dengan mahkota yang berbeda. Beberapa bulan kemudian, Sandra menggunakan uang itu, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mendirikan sebuah yayasan kecil yang membantu wanita korban kekerasan verbal dalam rumah tangga untuk bangkit dan mandiri, sebuah simbol dari perjuangannya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia melihat dirinya sebagai pemenang, seorang wanita yang menolak dibungkam, yang memilih pengampunan, dan yang akhirnya mendapatkan kembali harga diri dan pengakuan dari semua orang. Galih menjadi suami yang protektif dan suportif. Mereka berdua memulai hidup baru yang dipenuhi kejujuran dan rasa saling menghargai. Ibu Siti menjadi mertua idaman yang selalu membanggakan Sandra. Dan Mila, yang telah mandiri, kini menjadi relawan aktif di yayasan yang didirikan Sandra, sebagai bentuk tanggung jawab moralnya. Sandra akhirnya mendapatkan mahkotanya, bukan mahkota emas atau berlian, tetapi mahkota keikhlasan dan kewibawaan yang disematkan oleh pengakuan tulus dari keluarganya. Pesan moral. Harga diri sejati tidak bisa dibeli dengan uang,
dan kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan selalu menemukan jalannya untuk dihargai. Pengampunan adalah kekuatan terbesar seorang ratu.